Kreator ini lagi viral banget di TikTok guys. Dan gimana enggak ya, caranya itu cukup aneh, nyeleneh, simple, dan bahkan cocok banget nih buat kalian-kalian yang masih belum pede ngomong di depan kamera. Dan juga irit banget ngomongnya tapi viewsnya ngeri-ngeri bos. Kayaknya videonya tuh FYP mulu gitu. Yuk langsung aja kita bahas, barangkali ini bisa kalian jadikan inspirasi dan kalian bisa kemas dengan cara yang lebih menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas seorang kreator yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi untuk bisa berkarir di TikTok affiliate. Ya, ini memang tentu saja agak cukup unik, nyeleneh. Tapi saya pun nonton ini pun juga suka gitu loh. Seneng aja gitu, ada keunikan tersendiri gitu loh. Jadi ya, siapa tahu informasi kecil ini bisa membuka wawasan kita dan bisa membangkitkan rasa-rasa kreativitas yang kita punya nih teman-teman ya. Karena kita juga bisa harus belajar dari siapapun. Yuk langsung aja kita akan lihat akunnya. Oke, jadi ini adalah akun beliau ya teman-teman ya. Nama akunnya adalah Hartang ya, Hartang_Hasan. Kalian nanti bisa mampir dan wajib mampir ya teman-teman ya. Nih keren banget ya teman-teman ya. Ini akunnya bener-bener kalau kita sortir terpopuler ya teman-teman ya. Yang nonton 4,6 juta, 5,6 juta, 8,6 juta. Wow, juta-jutaan yang nonton. Lihat nih kata-katanya. Dengerin. Ingin keluar. Lupa sesuatu. Lupa topi. Panas sekali. Takut hitam. Jadi kata-katanya itu cuman sepotong aja teman-teman. Dan ini sebenarnya lucu banget sih teman-teman. Nah jadi dia itu memang strateginya adalah membuat bikin footage gitu ya. Terus kemudian kata-katanya itu ya memang sepotong aja. Ingin gini, ternyata panas, lagi ngambek, capek, lupa. Jadi kayak model-model kata-kata sepotong yang orang itu kadang juga mungkin ada rasa gregetan kali ya. Dan memicu orang-orang itu untuk berkomentar di video-video beliau. Makanya penontonnya pun kencang-kencang kayak gini nih teman-teman. Intinya lucu lah, unik, lucu, dan menarik. Dan ini tuh akan memberikan personal branding yang kuat nantinya teman-teman ya. Karena videonya disebarkan ke banyak orang suka menikmatinya, dan seterusnya. Tapi gimana nih soal penghasilan yang didapatkan dengan cara seperti ini yang beliau dapatkan? Yuk kita lihat datanya ya teman-teman. Oke, kita ke layar monitor di sini ya teman-teman ya. Data beliau seperti ini, beliau level 4 ya teman-teman ya. Omset 30 hari terakhir masih 17,5 juta, artinya baru dapat 1,7 juta rupiah ya teman-teman ya. Ya segitulah kalau memang 10%. Produk yang terjual sekitar 272, rata-rata memang dari video. Dan ya kalau dilihat di sini videonya kencang-kencang sekali sih teman-teman. Nih omset rata-rata harian beliau itu ada yang 1,1 juta rupiah, ada yang ini nih, banyak nih yang mengalami menjadi korban tanggal 11 kemarin nih teman-teman. Yang omset normal-normal tapi ketika tanggal 11 tiba-tiba langsung anjok jerep ke bawah segini. Saya pun juga mengalami hal ini sih teman-teman. Kita coba akun saya ya teman-teman ya. Akun Hendra di rumah atau Hendra Setio deh. Akun Hendra di rumah dulu deh. Ini akun saya pribadi. Kita coba lihat akun saya. Ini akun saya ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Sama ya teman-teman ya. Setelah tanggal 11 langsung turun anjlok, buat naik lagi tuh susahnya minta ampun teman-teman. Ya, di sini 30 hari terakhir alhamdulillah saya dapat GMV sekian teman-teman. Ini lumayan ya, alhamdulillah banget. Nah untuk Kak Hartang ini omsetnya memang masih tergolong ya masih belum begitu banyak gitu teman-teman. Nah tapi secara personal branding dan views masih bisa cukup lumayan. Nah tinggal teman-teman nanti bisa kalian olah gitu ya teman-teman ya. Nah jujur ya teman-teman ya, kenapa kok akun beliau ini viewsnya banyak tapi kok omsetnya belum begitu banyak? Apa sih alasannya? Sebenarnya saya udah melakukan riset ya teman-teman ya, bisa jadi saya salah, disclaimer dulu, ini bukan jawaban pasti yang udah pasti 100% benar, tapi berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman saya aja. Jadi konten-konten yang terlalu membuat orang itu fokus ke kontennya, tapi kita itu tidak melakukan call to action, tidak ada unsur urgensi, tidak ada unsur yang menyarankan orang itu harus beli, atau mungkin tidak bisa memberikan alasan-alasan kenapa orang itu beli. Terkadang mereka terlalu menikmati kontennya. Mereka lupa harus beli teman-teman.
gitu ya. Jadi ini ada salah satu yang saya alami, pengalaman-pengalaman saya juga. Sering juga beberapa kali konten yang FYP banget, viewsnya sampai puluhan ribu, tapi yang beli kok nggak ada gitu. Yang beli kok cuma 1-2 gitu. Ternyata usut punya usut, ya kadang memang ya konten kita akan menyebar ke audiens-audiens yang memang tidak sesuai dengan produk yang kita promosikan. Dan mungkin produk tersebut juga kurang menarik di mata para penonton. Contoh, di sini adalah produk bebas bau badan dan keringat. Nih, harganya 44.000, masih belum begitu banyak lakunya. Nih, Aku Hartan. lihat sebenarnya. Sekali semprot, Sekali semprot nih, tahan 9 bulan. tahan 9 bulan. Lucu-lucu ya, apaan tuh 9 bulan? Sekali Sekali semprot. tahan 3 hari. Nah, ini beberapa orang akan tetap stay, menanti mungkin audiens yang baru. Tapi orang juga akan bikin penasaran di depan. Cuman esensi kenapa orang harus beli produk ini Bebas bau ketek. nggak belum tentu menunjukkan gitu. Teksturnya seperti air. Aromanya tidak menyengat. Ah. Ah. Jadi pas disemprot dia bilang Ah. Recommended sekali. Nah, ya. Alasan orang harus beli produk itu apa? Nah, dia belum menunjukkan dari konten itu belum begitu menunjukkan. Tapi apakah konten ini menarik? Menarik, teman-teman. Menarik banget. Tapi alasan kenapa itu tidak menunjukkan apa ya istilahnya ya? Urgensi orang itu harus beli itu apa? Nah, itu masih belum terlihat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen mengikuti cara beliau mungkin dengan model-model yang lain boleh, tapi tetap jangan lupa ya untuk yang urgensi orang harus beli. Call to actionnya itu jangan lupa, teman-teman. Selalu ingatkan teman-teman untuk orang itu ngeklik keranjang kuningnya, keranjang kiri bawah ya. Kalau kalian memang mau mirroring ke Shopee, keranjang kiri bawah. Sehingga ketika orang penasaran dengan produk itu dan dia ngeklik keranjang kiri bawah, itu udah otomatis akan terhitung secara algoritma, ya orang itu akan tertarik di situ, teman-teman. Jadi gimana caranya kita itu dari awal udah bisa membuat orang itu penasaran dan kepo dengan ngeklik keranjang kiri bawah itu. Kalau di TikTok kan keranjang kuning, kalau di Shopee keranjang oranye. Kalau kalian mau mirroring keduanya, ya mending keranjang kiri bawah aja. Gitu ya, kalian bisa upload di 2 tempat. Nah, itu penting banget biar orang itu penasaran kenapa gitu. Ya, mungkin lagi promo di luar sana banyak yang kebakaran jenggot, ngamuk-ngamuk beli kemahalan, saya dapat murah, nggak usah iri. Nah, kayak gitu kan. Jadi seakan-akan penasaran, emang iya gitu ya. Jadi yang membuat itu kadang orang jengkel, ngomongnya lambat banget sih, ngomong apaan sih ini, lama banget ngomongnya gitu kan. Nah, sekalian aja dibikin jengkel, pakai nada-nada yang sombong-sombong gitu. Kayaknya cuman orang ganteng yang dapat diskonnya, yang jelek nggak dapet. Nah, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi orang itu kesel banget. Orang, apaan sih, coba penasaran akhirnya dia ngeklik. Nah, mirip-mirip seperti itulah. Jadi kalian bisa implementasikan, kalian juga bisa gali ide-ide kreatif lainnya, dan ya yang saya bahas ini bisa kalian jadikan sebagai inspirasi aja gitu loh. Oh iya ya, ada orang yang kayak gitu yang ternyata disukai banyak orang loh, karena entertain, menghibur, dan itu kan kuncinya biar orang stay nonton video kita. Bener nggak teman-teman? Nah ya, tapi tentu saja ya teman-teman juga harus berlatih mulai dari konsep kontennya dulu. Nggak cuma sekedar menghibur, nggak cuma sekedar lucu, tapi juga harus bisa memberikan penasaran orang dan membuat orang itu diberikan alasan gitu, orang-orang itu kenapa dia harus beli. Nah, itu pentingnya. Ya teman-teman ya, contohnya kayak tadi urgensinya apa gitu ya. Ini misalnya apa nih? Silakan duduk. Oh, kaos oversize ya ini ya. Tolong berdiri. Tolong berdiri. Silahkan pose. Ah, Ah. gitu. Jadi dia menjual kayak kelucuan-kelucuannya gitu loh teman-teman. Nah, cuman ya ini orang lucu, tapi apa sih alasannya beli produk itu gitu? Nggak gampang lecek, terus kemudian harganya murah. Pokoknya gimana caranya orang itu penasaran pengen beli gitu. Biar nggak kalah gantengnya sama Dude Herlino gitu ya. Misal contoh aja ya. Kalau pakai baju biasa gantengnya mungkin sama kayak si Vino G Bastian gitu.
kalau pakai kaos ini jadi lebih ganteng gitu ya. Model-model lucu-lucuan kayak gitu. Jadi membuat orang penasaran juga gitu. Jadi di trigger biar orang ngecek di kiri bawah, bilang aja artis-artis beli beli barang jutaan biar ganteng. Gua cuman di bawah 90 ribuan jadi dapat kaos keren kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa gali gimana caranya orang ngeklik dulu keranjang kuning. Kalau dia ngeklik, otomatis kan dia ngelihat tuh harganya, reviewnya, rating bintangnya. Nah, sehingga ada keinginan orang untuk pengen beli. Selanjutnya, teman-teman juga ciptakan ya. Ini bisa memberikan mengatasi masalah kalau misalnya gerah-gerah, panas, bisa kalian ubah seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar konsep-konsep konten, di sini saya udah ada materi atau kelas 50 script formula ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya punya banyak produk digital, kelas TikTok Affiliate Mastery, ada kelas public speaking, script konten dan seterusnya. Tapi buat teman-teman yang udah mengerti dan udah tahu basic konten TikTok seperti apa, teman-teman boleh langsung ikutan 50 script formula ini aja. Isinya itu banyak banget ya, teman-teman ya. Nih contoh 50 script formula ya, teman-teman ya. Di sini kan harganya tertulis 145.000. Nah, ini saya akan kasih diskon buat teman-teman semua. Nih, klik punya kode diskon ya. Klik di sini, kalian ketik di sini 50%. Nah, di sini harganya akan jadi cuma 75.000, bayar sekali seumur hidup. Kalian bisa tonton materi videonya. Ini banyak banget ya, teman-teman ya. Nah, kalau storybook isinya gini ya, dia dapat kelas public speaking, tapi kalau 50 script formula ini nggak dapat. Oke. Ini nih teman-teman ya. Tuh, ada 50 video di sini teman-teman tuh. Formula nomor 45. Nah, ini ada konsepnya nih, kecepatan dan kemudahan nih teman-teman ya. Nih, tuh ya, kecepatan dan kemudahan, terus ada penjelasan. Nah, ini kan konsep-konsep konten yang harus kalian mengerti. Nih, contoh tadi untuk contoh konten pansos, kredibilitas dan juga kesamaan. Dan ini materinya rata-rata berupa video ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan belajar gimana cara make formula ini, gimana cara menyusun kontennya, sehingga teman-teman itu nggak usah pusing-pusing lagi soal ide-ide gitu. Nah, ini akan dapat 50. Tapi kalau teman-teman, Bang, saya tuh pengen belajar TikTok dari nol, pengen belajar basic, dan pengen belajar updatean terbaru dari TikTok, ya teman-teman ikutan kelas TikTok saya aja boleh. Nih, spesial bundling, kalian akan dapat 10 script formula, setelah dapat materi public speaking. Kalau kalian nggak berani dan nggak pede ngomong di depan kamera, caranya gimana? Kalian belajar public speaking ini. Kalian dapat storybook materi yang update dan kalian dapat kelas TikTok Affiliate Mastery dari nol. Ada Zoom meeting setiap sebulan sekali akhir bulan. Ada juga tanya jawab grup yang akan ada standby yang jawab pertanyaan teman-teman di jam-jam kerja. Ya, ini harganya memang lebih mahal, 325.000, tapi akan ada diskon gede di sini. Teman-teman klik punya diskon ya, punya kode diskon, teman-teman tinggal ketik aja 50 TTM huruf kecil tanpa disambung ya, tinggal klik gunakan. Harganya jadi cuma 149.000. Ini teman-teman dapat semuanya kecuali 50 script formula. Tapi teman-teman dapat 10 script formula ya. Jadi gratis kalian udah dapat 10 ini nih tuh. 10 formula, dapat materi public speaking juga dan dapat materi TikTok serta dapat grup nih. Nih ada grup 2, ada grup terkait soal TikTok affiliate, ada terkait soal YouTube, ada prom-prom AI dan ini ada grup tanya jawabnya juga di sini nih teman-teman tuh. Ini grup tanya jawab yang ada admin dan juga saya yang selalu membantu jawabin pertanyaan kalian kalau ada materi yang nggak kalian pahami, teman-teman. Begitu ya, oke? Tapi ini bukan paksaan, teman-teman. Kalian belajar dari channel ini aja udah lengkap juga. Insya Allah saya akan update juga, teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih enak, lebih runut, dan ikut Zoom juga, teman-teman bisa ikutan kelas TikTok Affiliate Mastery saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.